Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, selamat berjumpa dengan saya. Salam super kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Abibas Creative Channel. Channel yang membahas dasar-dasar audio, dasar-dasar elektronika, maupun video tutorial yang bermanfaat yang lainnya. Seperti biasa, sebelum kebahasan materi kali ini, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya, agar channel ini bisa berkembang dan sahabat sekalian bisa mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan kali ini bertujuan untuk memudahkan sahabat sekalian yang masih dalam proses belajar atau yang baru berkecimpung di dunia audio. Tapi bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah bukan menjadi hal yang atau sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan ini. Sahabat kreatif, saya akan berbagi pengalaman, yaitu mengenai apa itu signal clip atau signal peak yang bersumber dari output power amplifier. Bahasan ini ditujukan khususnya bagi sahabat pemula yang akan membangun audio sound system atau yang baru akan merancang atau mempertimbangkan audio sound system yang akan sahabat investasikan. Baiklah, saya akan masuk ke bahasanya. Clipping atau peak adalah performa signal audio yang sudah cacat. Kalau kita lihat dan kita uji dengan menggunakan perangkat yang namanya osiloskop, maka akan terlihat batas atau puncak signal yang sudah klip itu di saat kita membuka volume power amplifier secara maksimal. Jadi, sinyal audio yang masih normal ditampilkan dengan gelombang sinus dalam bentuk sempurna. Jadi pergerakannya dari nol naik ke atas sampai puncak, turun lagi sampai bawah, naik lagi. Dan itu berulang terus-menerus dalam bentuk kurva yang mulus, halus, tidak terpotong, atau tidak membentuk suatu sudut tertentu. Walaupun seiring volume power amplifier dinaikkan sampai ke volume maksimalnya. Tetapi hal ini ketika power amplifier dipaksakan untuk menguatkan lagi signal outputnya dan melebihi batas kapasitas, maka tampilan bentuk gelombang sinusnya sudah berbeda. Jadi pergerakan gelombang sinusnya dari bawah naik, landai, dan menuju ke puncak. Sampai belum ke puncak, signalnya akan kepotong. Jadi dari nol, naik, landai ke puncak, belum sampai ke puncak, signal ini akan terpotong, turun, landai, belum sampai ke dasar, di sini udah kepotong, dan naik lagi. Dan pergerakan itu berulang-ulang dengan cepat. Nah, inilah ya sahabat yang dinamakan signal clip atau signal peak atau signal yang sudah cacat. User di luaran pada umumnya menyebutnya dengan signal kotak, yang menjadi momok bagi para praktisi audio secara pada umumnya. Signal inilah penyebab nomor satu hangusnya speaker atau menyebabkan speaker terbakar. Hal ini
Kenapa bisa terjadi? Nah, ketika power amplifier bekerja dengan baik, walaupun volume sudah mendekati maksimal, maka signal yang keluar dari power amplifier tersebut masih berupa signal AC, yaitu arus bolak-balik. Artinya, polaritas positif dan negatif bergantian, bergerak dengan cepat dan merubah, maksud saya diteruskan ke loudspeaker akan merubah menjadi gelombang suara, serta menggerakkan bonus speaker yang dikoneksikan pada power amplifier tersebut. Dan ketika gelombang sinus amplitudo sudah terpotong atau sudah klip, sinyalnya sudah bukan AC lagi, sahabat. Padahal signal audio itu seharusnya sinyal AC. Tapi kalau sudah gelombang sinusnya terpotong atau klip, itu sudah menjadi signal DC atau ada arus DC atau mengandung arus searah. Jika ini terjadi, konus speaker akan terhenti sepersekian detik, dan ini terjadi secara terus-menerus. Sehingga gelombang sinus DC yang disalurkan ke spool speaker akan menjadi energi panas, sehingga menyebabkan kumparan speaker memanas seperti filamen bola lampu. Sahabat semua pasti tahu betapa panasnya. Itulah penyebab spool dan konus speaker terbakar. Orang menyebutnya speakernya jebol, padahal bukan jebol atau sobek, sahabat, melainkan hangus dan terbakar. Ada 3 cara untuk menghindari signal clipping. Yang pertama adalah memilih power amplifier yang lebih besar, kurang lebih 10% dari daya murni loudspeakernya. Misalkan contoh amplifier dengan daya murni 1200 watt, 8 ohm, dan speakernya 1000 watt, 8 ohm. Karena kalau sudah sesuai, sahabat memainkan audio sound system tersebut, walaupun pada volume yang maksimal, daya output yang dikeluarkan oleh power amplifier masih berupa signal gelombang sinus yang normal. Karena power amplifier tidak terbebani oleh daya yang di luar kapasitasnya. Jadi aman-aman saja ya sahabat, aman untuk power amplifiernya, juga aman untuk speakernya. Yang kedua, atur penggunaan untuk memainkan audio sound system yang sahabat miliki dengan benar. Memang sahabat tidak memerlukan osiloskop pada saat memainkannya atau pada saat main pada satu event, walaupun perangkat tersebut sangat membantu. Maksud saya, sahabat harus selalu memperhatikan untuk memainkan audio sound system tersebut, baik mulai dari penguatan dari sumber signal input yang dikirim ke power amplifier, dan juga memperhatikan signal output yang dihasilkan oleh power amplifier tersebut. Jadi selaku sound engineer atau operator sound system harus selalu memperhatikan beberapa indikator yang ada di perangkat tersebut. Jadi mulai indikator input pada mixer, indikator clip pada power amplifier, maupun fitur limiter pada power amplifier. Jadi harus sahabat pastikan beberapa fitur itu bekerja dengan semestinya sesuai dengan data teknisnya. Yang ketiga atau yang terakhir, hindari peningkatan atau penguatan frekuensi bass yang berlebihan ya sahabat. Saya tahu memang yang namanya nada bass ini sangat menggiurkan, dan di luaran pada umumnya sangat demam dengan frekuensi ini. Ada istilah dalam bahasa Jawa yang katanya
kalau nggak horeg, nggak wareg. Yang artinya kalau nggak menggetarkan, nggak kenyang, atau nggak lega. Lagi pula sahabat sudah membayar mahal untuk semua perangkat ini, diantara untuk loudspeaker subwoofernya. Jadi kalau nggak dimainkan secara maksimal, ya terkadang juga mubazir ya sahabat. Yang terpenting adalah pada saat sahabat memainkan dengan volume yang cukup maksimal, harus selalu dikontrol ya, mulai dari indikator-indikator dari perangkat-perangkat yang ada, ataupun dari suara yang dihasilkan. Jadi harus didengarkan yang sebaik mungkin. Ciri-ciri suara yang mendekati klip terdengar seperti suara hentakan atau brek, atau suara yang sudah tidak beraturan, atau sember. Ini adalah suara yang dihasilkan dari konus speaker yang bergerak secara liar dan cepat. Jadi pada saat ada hentakan bass yang kuat, maka seperti konus speaker itu akan lepas. Jadi sudah tidak enak lagi suaranya. Ya itulah sahabat, intinya pada saat memainkan dari perangkat audio yang sahabat kendalikan, itu naikkanlah beberapa frekuensi itu secara perlahan dan sambil selalu kontrol suaranya. Kesimpulannya, signal klip atau peak atau signal yang sudah cacat adalah penyebab nomor 1 hangusnya speaker atau bisa menjadi speaker terbakar. Hal ini kalau terjadi dalam durasi waktu yang cukup lama, maka bisa power amplifiernya yang juga akan menjadi korban. Karena dengan terbakarnya speaker, berarti kumparan sebul speaker itu kawatnya akan mengelupas, sehingga kawat lilitan satu persatu akan konslet. Nah, kalau speakernya konslet, itu akan berhubungan langsung dengan panel output daripada power amplifier, sehingga konsletnya akan menuju ke transistor final power amplifier. Nah, disinilah transistornya juga akan short dan panas, yang diteruskan pula ke driver power amplifiernya juga terjadi short juga, panas juga, yang diteruskan pula ke power supply power amplifiernya, yang di situ ada trafo, ada elko besar regulatornya. Nah, kalau semuanya ini terbakar, weleh, mengerikan ya sahabat, berapa kerugian yang akan ditanggung dalam investasi sound system ini. Sampai di sini dulu ya sahabat, untuk bahasan sederhana ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Apabila sahabat merasa yang saya sampaikan bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan ke sahabat-sahabat yang lainnya yang barangkali akan membutuhkan informasi yang sama, atau yang masih baru berkecimpung di dunia audio. Sekali lagi mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan notifikasinya, agar saya tambah semangat untuk membuat video-video bermanfaat yang lainnya. Semoga kebaikan sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih, dan semoga akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya sahabat atas kebersamaannya. Masih banyak yang informasinya akan saya sampaikan, tentunya mengenai dasar-dasar audio dan elektronika. Sampai jumpa sahabat kreatif, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.